Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun dan Sensubing telah selesai merekrut 10.000 murid dari gerbang dalam menuju ke divisi berjasa gerbang abadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Sensubing berjalan jauh, suara-suara yang tak terbendung di puncak raksasa Panlong bergema di langit. Bajingan kecil Tanjun, dia menipu. Tanjun binatang buas ini dengan mengandalkan kekuatannya benar-benar mempermalukanku di depan umum. Di langit, Dante Swansong tersenyum mendengarkan keributan dari para petinggi gerbang dalam. Faktanya, ketika Tanjun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para petinggi gerbang dalam berada di balik layar, Dante Swansong sangat ingin mengeksekusi semua tetua gerbang dalam ini. Tapi dia tidak bisa. Ada 3 alasan. Pertama, orang-orang ini tidak berguna jika dibunuh. Mereka hanya akan mengganggu barang antik tua. Kedua, menurut rencana 48 karakter Tanjun, Sekte Huangfu saat ini sedang berkembang, sehingga dia membutuhkan orang-orang ini dengan pengalamannya untuk memanajemen kekayaan yang berada di Sekte Huangfu. Ketiga, meskipun Dante Swansong bisa membunuh mereka, tetapi tidak ada gunanya. Lagi pula, mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Sekte Huangfu. Oleh karena itu, Dante Swansong membiarkan mereka hidup untuk lebih lama. Ketika Sensubing mengendarai perahu roh di atas gerbang gunung divisi berjasa, 10.000 murid di perahu roh melihat ke bawah gerbang gunung dengan air terjun. Mereka semua berseru betapa indahnya itu. Saat Sensubing mengemudikan perahu roh, membuka pintu alam rahasia dan memasuki alam rahasia berjasa gerbang abadi, semua murid melihat pemandangan yang indah dan tidak dapat menahan diri. Setelah perahu roh terbang 100.000 mil dalam alam rahasia berjasa, sekelompok lembah abadi yang mengambang di awan berkabut tertangkap di hadapan para murid. 10.000 murid itu sangat senang. Sensubing di perahu roh melihat ke belakang, memandang para murid dan memperkenalkan. Ingat, lembah ini adalah domain lembah abadi awan beku dan ada total 180.000 lembah abadi. Mulai sekarang, mereka akan menjadi tempat kultivasi kalian. Ketua, kami mengingatnya, 10.000 murid berkata serempak. Segera Sensubing menunjuk ke tanah 100 mil yang mengambang di kehampaan dan berkata, itu adalah dojo berjasa. Anda harus berkumpul di sana terlebih dahulu. Ketua memiliki sesuatu untuk diumumkan. Ribuan murid dengan senang hati menanggapi. Mereka menginjak pedang terbang dan menuju ke dojo seni bela diri yang tergantung di udara. Tanjun, pergilah ke sana juga, ucap Sensubing. Tanjun lalu dengan hormat berkata, murid memiliki beberapa senjata ajaib dan latihan. Murid ingin mendedikasikannya kepada ketua. Ketua dapat menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada para murid yang lain. Mata indah Sensubing berbinar. Segera mereka berdua memasuki ruang pelatihan di perahu roh. Senjata ajaib apa yang kamu miliki? Latihan apa yang kamu miliki? Saya membutuhkan 2 hal ini. Sensubing tampak penuh harap. Hanya dengan latihan yang bagus dan senjata ajaib, kekuatan keseluruhan dari murid-murid kita dapat meningkat dengan cepat. Mendengarkan hal itu, Tanjun segera mengeluarkan cincin Qian Kun. Di dalamnya, keluar senjata ajaib ditumpuk di ruang pelatihan yang besar. Di antaranya adalah pedang terbang, pedang lebar, tombak Fangtian, tongkat, cambuk panjang, lonceng besar, kuali pil, dan lain-lain. Ratusan senjata ajaib dengan berbagai atribut. Mata indah Sensubing dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tanjun, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak senjata ajaib? Ketua, ini semua diperoleh murid setelah memenggal kepala musuh di tanah abadi. Di antara mereka, ada 13.666 senjata spiritual kualitas tinggi, 1.260 keping harta tingkat rendah, 2.345 keping harta tingkat menengah, 3.140 keping harta tingkat tinggi, dan 8.132 keping harta tingkat atas. Dan juga ada 36 senjata suci. Semuanya ada di sini. Kuharap senjata ajaib ini bisa membantumu, ucap Tanjun.
Chen Subing lalu mengangguk dan tersenyum, menyingkirkan semua senjata ajaib. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih dari awal hingga akhir. Gadis kecil Shen ini, kenapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Ucap Tan Yun dalam hatinya. Dari sudut pandang Chen Subing, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tetapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah gurunya. Jadi ketika dia menerima senjata ajaib ini, dia secara tidak sadar berpikir, itu seharusnya yang dilakukan guru kepada muridnya. Chen Subing lalu berpikir di dalam hatinya. Menurutnya, gurunya telah memberikan latihan yang kuat, jadi Tan Yun pasti akan memberikan latihan yang tidak sederhana. Karena menurut Chen Subing, Tan Yun kemungkinan adalah reinkarnasi dari kekuatan yang hanya ada dalam legenda. Memikirkan hal ini, Chen Subing mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan harapan mendalam di matanya yang indah. Tan Yun, bagaimana dengan latihannya? Kepala, guru murid pernah memberikan beberapa latihan kepada murid, dan murid akan menulis latihan untuk Anda sekarang. Setelah Tan Yun dengan hormat menjawab, cincin Qian Kun melintas di antara 13 slip batu giok kosong. Rambut Tan Yun berkibar menutup matanya dan segera dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual dan masing-masing memasukkan 13 slip giok kosong. Pada saat yang sama menulis latihan di slip giok. Ada 13 jenis latihan yang ditulis olehnya yang cocok untuk murid dengan 13 atribut. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Serta 13 latihan ini semuanya adalah latihan dari kultivasi alam jiwa janin hingga kenaikannya. Setiap latihan dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 9 level atau 9 putaran. 13 latihan ini bukanlah latihan yang paling kuat dalam ingatan Tan Yun, tetapi yang paling cocok untuk kultivasi di alam fana. Karena bagian bawah dari 13 latihan ini semuanya tidak lengkap. Tujuannya adalah bahwa di masa depan, jika orang-orang ini mengkhianati divisi berjasa, hanya akan ada satu konsekuensinya. Mereka tidak akan dapat berkembang dan bangkit sampai mati. Adapun latihan kultivasi campuran dari berbagai atribut, Tan Yun tidak menghasilkan satupun dari mereka. Menurutnya, 13 latihan ini adalah untuk murid dengan 13 atribut. Asalkan mereka berkultivasi ke bagian bawah dan berlatih bagian yang tidak lengkap, nanti mereka cukup untuk menjadi kekuatan teratas di dunia fana. Kepala, latihan murid sudah siap, Tan Yun berkata dengan hormat dan memberikan 13 batu giok kepada Chen Subing. Chen Subing segera menerimanya dan menutup matanya. Dia melepaskan indera spiritual memasuki slip giok. Tiba-tiba dia tampak memiliki sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tubuhnya bergetar, bibirnya ditekan, bulu matanya yang panjang sering berdenyut. Dia hanya melihat slip giok pertama, tertulis di atasnya, kode rahasia abadi emas. Kode rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Setiap bagian memiliki 9 tingkatan. Ini adalah teknik yang dapat dikembangkan, cocok untuk murid yang beratribut emas. Berikutnya adalah poin-poin kunci budidaya dengan ratusan ribu kata. Chen Subing menahan kegembiraannya dan mulai menonton 12 perangkat latihan lainnya. Semakin dia melihat, semakin dia bersemangat dan wajahnya dengan kegembiraan. Tan Yun mengubah nama asli dari ke-13 metode ini demi persatuan. Chen Subing tiba-tiba membuka matanya yang indah, memegang 13 batu giok di lengannya, tampak seperti harta karun. Matanya yang indah melebar menatap Tan Yun dengan ganas dan hampir memanggilnya guru. Tan Yun melihat penampilan Chen Subing dalam keadaan salah tingkah. Tan Yun, dengan teknik yang begitu bagus, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepada para murid? Chen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun. Tan Yun lalu membungkuk. Ya, saya akan memberi mereka semua latihan. Anda dapat memberi mereka metode latihan atas terlebih dahulu dan metode latihan tengah dan bawah di masa depan. Setelah itu, Chen Subing kembali mengemudikan perahu roh menuju medan yang berjasa. Shen Qingyu sekarang adalah tetua kedua dari divisi berjasa gerbang abadi. Dia tidak tinggal di puncak di sekitar gunung abadi berjasa, tetapi di aula spiritual di dojo berjasa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penanganan banyak hal yang membosankan dan untuk bertanggung jawab atas masuknya murid-murid masa depan ke dalam pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu untuk berkultivasi. Saat ini ada 40 pagoda ruang waktu yang berdiri dalam jarak 100 mil dari bidang berjasa.
1000 kaki ruang di atas dojo berjasa masih ada 19 gulungan ruang waktu yang mengambang. Pada saat ini, puluhan ribu murid baru menatap gulungan ruang dan waktu, berspekulasi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah Sensubing mengendarai perahu roh dan mendarat di dojo berjasa, puluhan ribu murid baru segera mengambil formasi dan berdiri. Sen Qingyu melangkah keluar dari aula utama. Di depan orang luar, dia tidak pernah memanggil Sensubing dengan sebutan Nona. Setelah Sensubing dan Tanjun menyapu perahu roh, mereka memerintahkan, "Qingyu, sekarang Anda panggil semua murid ke dojo berjasa. Kepala ini memiliki sesuatu untuk diumumkan." "Bawahan patuh," Sen Qingyu menjawab, dan di antara jari-jarinya, kekuatan spiritual yang cemerlang melesat kejam bermotif biru yang digantung di atas dojo berjasa. 3 lonceng merdu yang penuh dengan suara ajaib bergema. Dering 3 lonceng berarti bahwa kepala divisi berjasa memiliki hal-hal penting untuk memanggil semua murid ke dojo berjasa. Semua murid tidak ada yang berani menolak. Dalam setengah jam berikutnya, lebih dari 3.800 murid dari alam pemurnian jiwa berdiri berbaris di sisi kiri 10.000 murid dari alam jiwa janin. "Tanyun!" Tiba-tiba suara cinta yang dalam menusuk ke telinga Tanyun. Tanyun menoleh ke belakang dan melihat Zhong Wuxiao dan Sui Jian berdiri melambai padanya. Kemudian Sensubing meminta untuk diam dan aula yang berjasa menjadi sunyi. Sensubing naik ke udara dan terbang ke atas sebuah bangunan batu giok di tengah dojo. Bangunan batu giok setinggi 500 yang didedikasikan untuk Sensubing saja. Pada saat ini para murid menatap Sensubing, mata mereka penuh dengan pemujaan. "Hari ini ketua memanggil kalian bersama, ada 3 hal yang harus diumumkan." Sensubing berkata sambil menatap Tanyun, lalu menyuruh Tanyun pergi ke panggung berjasa nomor 1. Sensubing lalu mulai berkata, "Mulai sekarang, Tanyun akan menjadi kakak laki-laki kalian. Perintahnya adalah perintah utama. Selama ada murid divisi berjasa yang tidak menghormatinya dan mengabaikan perintahnya, dia memiliki kekuatan untuk menghukumnya." Mendengar itu, lebih dari 13.800 murid berlutut dan bersujud. Murid mengerti. Tanjun terkejut. Kapan Sensubing memperlakukan dirinya dengan sangat baik? Tanjun memandang Sensubing, dan ketika dia hendak berlutut, Sensubing berkata lagi, "Mulai sekarang kamu tidak perlu sujud kepada ketua ini." Murid tersanjung dan murid berterima kasih kepada ketua. Tanjun membungkuk dalam-dalam. Segera ekspresi Sensubing serius. Hal kedua, nanti kepala ini akan menghadiahi murid baru dengan senjata spiritual yang luar biasa untuk masing-masing. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar dari 10.000 murid baru sangat bersemangat. Bagi mereka, senjata roh terbaik sangatlah mahal. Sensubing lalu berkata lagi, "Ketiga, ada 10 pagoda ruang waktu kelas atas, masing-masing dengan 88 lantai, yang dapat menampung 88 orang untuk berkultivasi. 1 hari berkultivasi setara dengan 9 hari di luar. 30 pagoda ruang waktu berkualitas tinggi, masing-masing dengan 108 lantai. 1 hari di bawah lantai 100 setara dengan 10 hari di luar. Lantai 101 setara dengan 11 hari di luar, dan seterusnya. Lantai 108 setara dengan 18 hari di luar. Selain itu, ada 10 kelas bawah, 5 kelas menengah, 3 kelas teratas, serta gulungan waktu kelas terbaik. Setiap gulungan dapat digunakan oleh 360 murid untuk berlatih. Dalam gulungan ruang waktu dari perangkat tingkat rendah, 1 hari kultivasi setara dengan 20 hari di luar. Kultivasi selama 1 hari di ruang waktu kelas menengah setara dengan 25 hari di luar. 1 hari dalam gulungan ruang waktu dari perangkat bermutu tinggi setara dengan 30 hari di luar. Dalam gulungan waktu dan ruang perangkat tertinggi, 1 hari setara dengan 35 hari di luar. Senjata ajaib ruang dan waktu ini akan memulai latihanmu di masa depan. Mendengar ini, mata semua murid mengungkapkan warna kebahagiaan. Sensubing menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, "Kalian juga tahu bahwa divisi berjasa baru didirikan. Meskipun divisiku memiliki 2 tambang spiritual kelas atas, 5 tambang spiritual tingkat tinggi, dan 5 tambang spiritual tingkat menengah,
Jika kamu ingin menambang batu spiritual yang cukup, dibutuhkan sejumlah waktu untuk mengaktifkan pagoda dan gulungan ruang waktu ini. Oleh karena itu, kepala memutuskan untuk membuka 40 pagoda ruang waktu dalam 3 hari untuk menyediakan murid dari tingkat ke-7 hingga tingkat sempurna alam jiwa janin untuk memasuki kultivasi. Karena 7 tahun kemudian akan ada kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Jadi, dalam 2 tahun ke depan, kepala ini akan terus membuka 40 pagoda ini untuk Anda berkultivasi dengan segala cara. Aturan memasuki menara, kalian semua sudah mendengar dengan jelas. Para murid menekan kegembiraan mereka dan mendengarkan dengan serius. Chen Shuping kembali berkata, 3 hari kemudian, murid dari alam jiwa janin yang memasuki pagoda untuk berkultivasi, ketika mereka dipromosikan ke alam pemurnian jiwa, segera meninggalkan menara dan membiarkan murid di alam jiwa janin lainnya memasuki latihan. Kepala ini ingin kalian, 10.000 murid dari alam jiwa janin, untuk berlari ke alam pemurnian jiwa dengan seluruh kekuatan kalian dalam waktu 2 tahun. Sedangkan untuk teknik kultivasi, kalian akan berhenti berlatih. Aku ingin kalian dipromosikan ke alam pemurnian jiwa dalam 2 tahun. Ribuan murid berpikir bahwa mereka dapat memasuki pagoda ruang waktu untuk berkultivasi tanpa membayar batu roh. Mereka semua berteriak kegirangan. Setelah Chen Shuping mengangguk puas, 2 tahun kemudian, ketika Anda dipromosikan ke alam pemurnian jiwa, kepala ini secara seragam akan memberi kalian latihan. Latihan yang diberikan kepala ini kepadamu lebih kuat daripada latihan divisi lainnya. Pada titik ini, ribuan murid alam jiwa janin sangat bersemangat. Lebih dari 3.800 murid lainnya dari alam pemurnian jiwa menatap Chen Shuping dengan penuh kerinduan. Saya sudah berada di alam pemurnian jiwa. Apakah akan ada teknik kultivasi untuk saya? Chen Shuping sepertinya melihat melalui pikiran para murid. Dia tersenyum. Dalam 3 hari ke depan, kalian akan mendaftarkan semua atributmu dengan tetua kedua. Setelah 3 hari, ketua ini akan memberikan latihan berdasarkan atributmu. Kecuali Mu Mengyi dan Tan Yun, murid lainnya segera berhenti berlatih latihan sebelumnya. Para murid dari alam pemurnian jiwa berteriak dengan penuh semangat. Setelah Chen Shuping sedikit mengangguk, dia menatap Shen Qingyu. Tetua kedua, di sini saya memiliki gambar desain pakaian untuk para murid berjasa. Anda dapat mengambil gambar slip giok dan pergi ke kota gerbang abadi secara pribadi. Temukan toko untuk menghasilkan 10.000 jubah dao murid laki-laki dan 10.000 rok panjang murid perempuan. Dengan jentikan lengan giok Chen Shuping, slip giok terbang keluar dari cincin dan jatuh ke tangan Shen Qingyu. Setelah itu, Chen Shuping meminta Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Sui Zian, Zhong Wuxiao, Nanggong Ruxue, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi untuk tetap tinggal dan membiarkan murid lainnya pergi. Chen Shuping memandang Sui Zian dan Zhong Wuxiao. Meskipun kalian bukan muridku, kalian juga dapat memasuki lantai 108 pagoda ruang waktu kualitas tinggi dengan Tan Yun, Mengyi, Ruxue dalam 3 hari. Sui Zian dan Zhong Wuxiao tersenyum berterima kasih. Ya, Chen Shuping berkata sedikit lalu menatap Tan Yun. Dalam 3 hari ke depan, kamu bisa menemani orang yang kamu sayangi. Begitu suara itu jatuh, Chen Shuping melesat ke langit dan menghilang. Dari sini kita dapat melihat bahwa Chen Shuping juga seorang wanita. Alasan mengapa dia berkata menemani orang yang kamu sayangi adalah untuk mengetahui apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sebagai guru dalam 3 hari ke depan. Setelah Chen Shuping pergi, Dante Xian'er menyamar sebagai laki-laki bermain dengan kipas lipat dan hendak terbang menjauh. Lalu Tan Yun memanggilnya dan menanyakan lembah peri tempat tinggalnya, karena Tan Yun akan datang di malam hari untuk memberikan sesuatu. Setelah memberitahukan tempat tinggalnya, Huang Fuyu segera mengeluarkan pedang terbang dan pergi. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Mu Mengyi. Pertama, kembalilah ke lembah perimu bersama Xiao dan Zian. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi menemui kalian. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu, jawab Mu Mengyi dengan tersenyum. Tan Yun memandang tatapan enggan Zhong Wuxiao. Dia mengabaikan orang-orang di sekitar dojo, tiba-tiba mengambil langkah, lalu mencium bibir merah Zhong Wuxiao. 2 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah, mengalir turun, melapisi puncaknya dengan keindahan merah cerah. Di tepi tebing di puncak gunung, dikeliling oleh awan kabut, Chen Shuping berdiri tegak, menatap langit dengan sedih. Sementara itu, Tan Yun menggunakan jubah dingin napas kura-kura, menginjak singa naga emas seukuran kaki,
tiba-tiba melesat dari lautan awan ke puncak, dan Chen Shubing tiba-tiba terkejut. Dia menoleh ke belakang, melihat gurunya muncul di depannya. "Guru, kamu di sini." Chen Shubing yang mengetahui gurunya adalah Tan Yun senyum dan nadanya tidak wajar. Tan Yun berkata dengan nada khawatir, "Setelah terakhir kali kita bertemu, aku khawatir kamu akan menderita konflik dengan tetua keempat gerbang abadi." Dia benar-benar bisa berpura-pura. Tidak masalah, aku juga akan berpura-pura untuk tidak mengetahuinya saat ini. Chen Shubing mengambil keputusan dan tersenyum. Kemudian Chen Shubing dan Tan Yun memasuki aula peri untuk mengobrol. Tidak lupa Tan Yun juga meminta Chen Shubing untuk memijatnya. Sambil memijat, Chen Shubing menceritakan apa yang terjadi selama ini, hingga dia bisa membuka divisi baru di Sekte Wangfu. Selama perbincangan, Chen Shubing agak sedikit kesal karena dia tahu bahwa gurunya adalah Tan Yun. Tetapi dia tetap berakting seperti tidak mengetahui apa-apa. Setelah lamanya perbincangan, Chen Shubing menanyakan pada gurunya siapa yang tercantik di antara dia, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao. Tan Yun tidak menjawab. Dia beralasan tidak bisa memberi peringkat di antara mereka karena Tan Yun belum melihat Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Lalu segera Chen Shubing dengan kekuatan spiritualnya menunjukkan gambar kedua gadis itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Tan Yun memberitahu bahwa Chen Shubing adalah yang tercantik. Tapi di dalam hatinya, mereka bertiga sama cantiknya dan tidak ada peringkat. Hati gugup Chen Shubing melayang dan dia kembali ke Tan Yun. Ketika dia memijat Tan Yun, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan melihat bulu angsa yang melayang di luar aula, lalu berkata, "Guru sedang turun salju, itu cantik sekali." "Tidak peduli seberapa cantik, itu tidak secantik muridku," ucap Tan Yun dengan santai. Tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. "Shubing, aku ingin melihat musik dansa yang kamu berikan padaku 7 tahun lalu. Sekarang bisakah kamu menunjukkannya pada gurumu?" Chen Shubing berkata sedikit bingung, "Guru, ada apa denganmu? Murid merasa kamu sedikit sedih." Mata Tan Yun menunjukkan pemikiran dan kesedihan yang dalam. "Aku punya istri, tariannya juga indah. Melihat tarianmu membuat guru memikirkannya." "Istri? Bukankah dia hanya punya 2 tunangan, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao? Di mana istrinya?" Chen Shubing berkata di dalam hatinya. Lalu dia bertanya, "Guru, siapa istrimu dan di mana dia? Apakah dia cantik?" Tan Yun menghela nafas panjang dan beberapa air mata muncul di mata indahnya. "Dia cantik, tetapi dia telah pergi untuk waktu yang sangat lama." "Mengapa Nyonya meninggalkanmu?" Chen Shubing bertanya dengan bingung. "Dia dibunuh oleh musuhku." Suara Tan Yun semakin dingin. Chen Shubing bisa merasakan tubuh Tan Yun gemetar. "Shubing, guru dulu hanya punya 1 istri, tapi binatang buas itu telah membunuhnya." "Guru jangan bersedih, aku akan menari untukmu." Chen Shubing bingung, berubah menjadi bayangan emas dan meluncur keluar dari aula peri, menari dengan anggun dan ringan di atas langit. Pada saat ini, Chen Shubing menyimpulkan bahwa Tan Yun bereinkarnasi dengan kekuatan besar, karena dia mengetahui detail Tan Yun. Dia tahu bahwa Tan Yun lahir di kota Wang Yue, dan tidak ada wanita lain selain tunangannya Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Chen Shubing menekan keterkejutan di hatinya. Tariannya yang anggun dan tidak menentu bermekaran di kepingan salju yang terbang diselimuti malam. Dia melihat ke depan dengan mata yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan suara alam terdengar indah untuk mendengar nyanyian. Suara nyanyian yang mempesona, makna kata-kata yang mempesona, dan postur anggun Chen Shubing yang menari di tengah salju tebal dan aura menguraikan keindahan yang tiada tara. Tan Yun menatap Chen Shubing dengan tatapan kosong, air mata berkedip samar di matanya. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana istri satu-satunya menari untuk dirinya di bawah salju yang turun, di puncak para dewa ketika dia menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu. Postur menari dan liriknya persis sama dengan yang dilakukan Chen Shubing. Dia bahkan curiga bahwa Chen Shubing adalah reinkarnasi dari istrinya. Namun, ketika dia mendekati Chen Shubing berkali-kali, dia tidak pernah menemukan jejak reinkarnasinya. Tan Yun menutup matanya, hatinya berputar seperti pisau. Setelah Tan Yun menghela napas, ada suara nyanyian indah lain di telinganya. Di akhir lagu, tarian berhenti. Chen Shubing melayang seperti peri emas di salju, terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan lembut, "Guru, saya pikir Anda adalah orang yang banyak pikiran. Jika kamu merasa sedih, kamu bisa bercerita."
Suara serak datang dari Tanjun. Apakah kamu punya anggur? Guru, tunggu sebentar. Murid akan pergi ke tetua kedua untuk mengambil anggur. Chen Shubing segera pergi ke aula. Setelah setengah jam, salju semakin besar. Chen Shubing membawa 2 kuciro, terbang ke puncak dan berjalan ke aula. Guru, anggurnya ada di sini. Setelah Chen Shubing meletakkan botol anggur di atas meja, dia lalu berkata, Guru, kita akan berhenti minum saat kita mabuk malam ini. Baiklah, Tanjun segera mengambil botol anggur dan meminumnya. Chen Shubing menarik napas dalam-dalam. Dia tampak berani. Saat dia minum dengan kepala terangkat, Tanjun melihat keberaniannya. Dia juga melihat ada air mata menetes ke dalam botol anggur. Tanjun, sampai hari ini aku tidak tahu bahwa aku hanyalah pengganti mantan istrimu di hatimu. Mungkin aku bahkan tidak dihitung sebagai penggantinya. Hati Chen Shubing menangis. Air matanya menetes ke dalam botol anggur dan minum ke dalam perutnya bersama dengan anggur. Saat ini Tanjun berhenti minum. Melihat Chen Shubing minum, dia merasakan sakit hati yang berbeda di hatinya. Karena mantan istrinya ketika sering minum bersamanya, dia juga dengan berani membawa botol anggur tanpa gaya anggun di depannya. Pada saat ini Tanjun yang sedang berduka tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan erosi anggur yang kuat. Ketika sebotol anggur masuk ke perutnya, dia sudah pusing. Dan Chen Shubing mabuk dengan air mata di matanya yang indah. Tiba-tiba Tanjun bangkit, memeluk Chen Shubing dan menekannya ke tanah. Saat dia hendak mencium bibir merah Chen Shubing, dia menjadi tidak sadarkan diri dan menekan tubuh Chen Shubing. Ketika Chen Shubing dan Tanjun pingsan, dia samar-samar mendengar suara Tanjun yang terputus-putus. Xuan-er, aku sangat merindukanmu. 3 jam kemudian Tanjun bangun dan menemukan bahwa dia masih menekan tubuh Chen Shubing. Jantungnya menegang. Bahaya, kenapa aku mabuk sembarangan? Tanjun buru-buru bangun, menggendong Chen Shubing yang tertidur lelap. Datang ke kamar kerja di lantai 2, dengan lembut meletakkan Chen Shubing di sofa dan meninggalkan sepucuk surat. Lalu Tanjun menginjak pedang terbangnya keluar dari aula peri dan menuju ke lembah peri nomor 4, tempat tinggal Huang Fuyu. Di kamar kerjanya, Chen Shubing perlahan membuka matanya. Rupanya Tanjun sudah bangun lebih awal dan pergi. Xuan-er, apakah itu mendiang istrinya? Chen Shubing bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba kesedihan yang tak dapat dijelaskan berkecamuk di dalam hatinya. Setelah dia mendengar nama Xuan-er, dia tidak tahu mengapa dia sedih. Xuan-er, kenapa aku mendengar namamu? Aku sangat merasa sedih. Air mata bingung Chen Shubing mengalir di pipinya. Apa yang tidak diketahui Chen Shubing adalah bahwa pada saat ini ada titik cahaya putih seperti sebutir beras di dalam benaknya. Di titik terang ini terdapat peti mati es yang seputih salju. Di peti mati es diukir 9 burung puni kuno yang hidup. Itu seperti peti mati es 9 phoenix. Setelah beberapa saat sakit hati, Chen Shubing membuka surat itu. Murid, saya harus pergi selama 2 tahun. Selama periode ini, jika Dante Songde mengirimkan sesuatu untuk guru, kamu simpan dulu. Sementara itu, Tanjun terbang menuju ke lembah peri nomor 4, ingin menemui Huang Fuyu. Huang Fuyu terganggu dengan kedatangan Tanjun karena Tanjun datang di sekitar waktu subuh. Kemudian Tanjun memberikan teknik pelatihan kepada Huang Fuyu yang sesuai dengan atributnya. Itu adalah janji Tanjun kepada Dante Xuanzong yang akan memberi Huang Fuyu teknik latihan dari gurunya. Tanjun berpesan kepada Huang Fuyu untuk tidak memberitahukan siapapun tentang teknik itu. Setelah itu, Tanjun pergi meninggalkan Huang Fuyu. Huang Fuyu membawa slip giok dalam ruangan dengan rasa ingin tahu, dan ketika indera spiritualnya masuki slip giok, tubuhnya bergetar, dan kejutan yang dalam meledak di matanya. Karena di dalam slip giok tersebut terdapat latihan yang disebut Kitab Kuno Guanming. Kitab suci kuno Guanming memiliki 2 kekuatan ajaib. Jenis pertama, sayap cahaya suci. Telah mengembangkan kitab suci cahaya kuno dapat menggabungkan atribut cahaya dan atribut kuno untuk membentuk pola cahaya dan mengembunkan sayap cahaya di punggungnya. Sayap suci dibagi menjadi 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap, 12 sayap. Setelah memadatkan sayap dengan pola suci yang ringan, maka dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak hanya itu, sayap suci akan menjadi tidak bisa dihancurkan saat alamnya meningkat. Tipe kedua, seni pedang abadi. Seni pedang ini menggabungkan atribut cahaya dan atribut kuno, dan kekuatannya tidak terbatas. Teknik yang sangat kuat. Huang Fuyu sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara wanitanya.
Dia tidak lagi mengantuk, jadi dia duduk bersila di sofa untuk memulai berlatih. 2 hari kemudian, di dalam ruangan itu seperti di air, dan kekuatan kuno yang kuat serta lembut penuh dengan aura kuno berdifusi keluar dari tubuh Huang Fuyu. Segera setelah itu, aliran cahaya putih yang memancarkan nafas suci keluar dari tubuhnya yang sedang duduk bersila. Tiba-tiba, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno berkumpul bersama, membentuk pusaran di atas kepalanya. Saat pusaran berputar sangat cepat, kekuatan kuno dan cahaya mulai menyatu. 6 jam kemudian, tidak ada bintang di malam hari. Pusaran air di atas kepala Huang Fuyu ketika berhenti berputar, berubah menjadi untaian pola cahaya seperti rambut, kondensasi sayap suci. Huang Fuyu membuka matanya, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, ribuan sinar pola suci cahaya itu melonjak ke arah punggungnya, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sepasang sayap panjang. Sayapnya halus, terlihat samar-samar, jelas butuh waktu jika ingin mengubah dari samar menjadi jelas. Huang Fuyu sangat senang, dan pada pemikiran pertamanya, sepasang sayap suci di punggungnya mulai mengepak. Dia membumbung tinggi ke langit, terbang keluar dari aula, dan melintasi langit malam yang gelap. Tawa bersemangat Huang Fuyu terdengar di langit malam. Pada saat ini, dia berada di alam pemurnian jiwa tingkat 9, dengan jelas merasakan bahwa meskipun sayap suci hanya samar, itu juga 10% lebih cepat daripada pedang terbang. Pada saat ini, di lembah abadi nomor 1, Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sui Jian sedang mengobrol sambil makan barbeque. Sui Jian tiba-tiba berteriak, "Kakak ipar, saudarimu, saudari Xiao, lihatlah, sepertinya aku melihat manusia burung terbang di atas lembah peri kita." Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao terkekeh, "Jian, apakah kamu melihat manusia burung? Di mana manusia burung itu?" Sui Jian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit malam yang gelap dan bergumam, "Aku baru saja melihatnya." Tan Yun memandang langit malam. Dia juga dengan jelas menangkap pemandangan Huang Fuyu yang terbang di langit malam. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Huang Fuyu tidak hanya memiliki atribut ganda, tetapi juga memiliki bakat dan pemahaman kultivasi yang sangat baik. Dia benar-benar memadatkan sepasang sayap cahaya hanya dalam 3 hari. Keesokan harinya di dojo berjasa, semua murid dari divisi berjasa datang. Tan Yun yang merupakan kakak laki-laki berhenti di depan para murid. Zhong Wuxiao dan Sui Jian berdiri di samping para murid. "Kakak Tan, terima kasih atas latihanmu. Aku sangat berterima kasih." Suara syukur Huang Fuyu datang dari belakang telinga Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang dan tersenyum kepada Huang Fuyu. Shen Shuping mengenakan gaun emas panjang berdiri dalam kehampaan. Matanya tertuju pada lebih dari 3.800 murid di alam pemurnian jiwa. Nanti, tetua kedua akan mengeluarkan teknik latihan berdasarkan atribut Anda. Sebelum memberikan teknik latihan itu, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak boleh menyebarkan latihan kepada siapapun di luar divisi berjasa, termasuk pada keluarga. Para murid dari alam pemurnian jiwa berkata serempak, "Murid mengerti." Shen Shuping lalu memandang Luo Fan. "Semuanya ikuti Luo Fan dan bersumpah." Mendengar itu, Luo Fan memutar pedangnya dengan tangan kanannya, menunjuk ke langit dan berteriak, "Murid bersumpah bahwa jika memberikan latihan secara pribadi kepada orang lain, maka akan dihukum mati." Kemudian para murid dari alam pemurnian jiwa yang lainnya juga bersumpah serempak. Pada saat berikutnya, Shen Qingyu selesai mengeluarkan latihan dan menasihati, "Latihan di tangan Anda dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas akan meminta kepala untuk bagian tengahnya." Setelah para murid pergi dengan kegembiraan, Shen Qingyu membuka 10 pagoda kelas tinggi dan 30 kelas atas. Kemudian, lebih dari 4.000 murid dari tahap ke-7 alam jiwa janin hingga tahap sempurna memasuki pagoda ruang waktu dengan penuh semangat. Tan Yun menatap Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dengan penuh kasih, lalu berkata, "Sampai jumpa dalam 2 tahun lagi." Kedua gadis itu tersenyum, dan kemudian dengan Sui Jian, Nanggong Ruxue, dan Huang Fuyu, mereka menginjak pedang terbang menuju ke lantai 108 pagoda ruang waktu kualitas tinggi. Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng dan muncul di lantai 108 sebuah pagoda. Ketika dia masuk ke dalamnya, terdengar suara yang menyenangkan dari belakang. "Tan Yun, aku harap kamu menjadi lebih kuat dalam 2 tahun.
Saat Tan Yun menoleh ke belakang, ternyata itu adalah suara Shen Shuping. Lalu Tan Yun berkata, murid ini tidak akan mengecewakan kepala divisi. Pada saat yang sama, alam rahasia divisi pil gerbang abadi di aula yang megah, Lu Yi yang sedang duduk bersila merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Tiba-tiba dia membuka matanya, melihat kepala gerbang suci divisi pil, Gongsun Yang Jun, muncul di hadapannya. Lu Yi segera bangun dan bersujud kepada Gongsun Yang Jun. Mata Gongsun Yang Jun terlihat suram. Shen Shuping mengkhianati divisi pil, dan Tan Yun membunuh kepala divisi pil gerbang dalam, serta tetua ke-8 gerbang dalam, saat seleksi murid di gerbang dalam. Masalah ini membuat marah orang-orang di atas divisi pil, dan mereka memerintahkan untuk menyingkirkan Shen Shuping dan Tan Yun secepat mungkin, terutama Tan Yun. Ingat, paling lama 1 tahun, yang di atas harus mendengar kematian Tan Yun dan Shen Shuping. Selama masalah ini diselesaikan olehmu, kamu akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Lu Yi bersujud dengan gembira. Terima kasih guru, murid mengerti. Pada saat yang sama di divisi senjata gerbang abadi, seorang pria paruh baya mendatangi kepala divisi senjata gerbang abadi Fang Changhai. Pria paruh baya itu adalah leluhur divisi senjata. Dia memerintahkan Fang Changhai untuk segera membunuh Tan Yun dan Shen Shuping, terutama Tan Yun yang telah membunuh banyak orang dari divisi senjata, baik dari gerbang dalam ataupun gerbang abadi. Setelah memberikan perintah, leluhur itu segera meninggalkan Fang Changhai. Fang Changhai yang mendapatkan perintah bersumpah akan segera membunuh Tan Yun yang sudah mempermalukan divisi senjatanya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.